Pernahkah Sobat Vidivisi merasakan pusing, dunia di sekitar kamu seakan berputar, dan juga merasa mual di saat yang sama? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena vertigo. Kamu dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Nah, kali ini, dokter spesialis saraf Dr. Ziki Ombana akan meluruskan fakta dan mitos seputar vertigo yang beredar di masyarakat. Tetapi sebelumnya kita tanyakan dulu, apa itu vertigo dan bedanya dengan sakit kepala biasa? Vertigo adalah suatu kondisi yang kita sebut namanya ilusi optik atau kita merasakan seolah-olah dunia berputar atau dunia bergoyang, padahal tidak ada yang terjadi, gitu ya. Sedangkan sakit kepala adalah rasa tidak nyaman atau rasa sakit atau nyeri yang terjadi di kepala kita. Bisa rasanya seperti terikat, berdenyut, ditekan, atau senat-senut, nah seperti ini. Jadi adalah suatu penyakit yang berbeda antara vertigo dengan sakit kepala. Jadi beda ya dok? Kalau begitu gangguan keseimbangan seperti vertigo ini jika sering terjadi berbahaya gak sih? Vertigo yang sering terjadi itu bisa merupakan tanda bahaya. Kenapa demikian? Pada prinsipnya, setiap yang terjadi berulang pada tubuh kita jangan ambil enteng. Karena bisa jadi itu adalah suatu tanda atau alarm di mana terjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Pada kasus vertigo, apabila dia berulang, sangat mungkin terjadi akibat gangguan yang lebih serius di otak atau di dalam kepala kita. Nah, jadi apapun gangguan kesehatan yang berulang itu bisa jadi menandakan penyakit lain yang lebih serius ya Sobat Vivisi. Lalu dok, fakta atau mitos penyumbatan pembuluh darah menyebabkan vertigo? Itu adalah fakta. Untuk pembuluh darah yang ke otak kecil, di mana otak kecil merupakan organ pengatur keseimbangan, salah satu organ pengatur keseimbangan, maka apabila aliran darah ini terganggu, bisa mengakibatkan penyumbatan, kurangnya oksigen, sehingga fungsi keseimbangan terganggu dan muncul vertigo. Jadi fakta ya dok? Nah, ada juga nih dok, informasi bahwa gangguan telinga juga merupakan tanda vertigo. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Kita tahu yang namanya organ keseimbangan itu ada 4. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga bagian dalam, yang ketiga otak kecil, yang keempat adalah sistem sensor proprioseptif yang ada di daerah tengkuk. Nah, kalau terjadi gangguan di telinga bagian dalam, otomatis bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan yang kita sebut vertigo. Wah, fakta ya, karena telinga ini adalah salah satu organ keseimbangan. Kemudian fakta atau mitos, migrain sebabkan vertigo. Itu adalah mitos, karena migrain adalah salah satu kelompok dari sakit kepala. Sedangkan vertigo adalah gangguan keseimbangan. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda dengan pengobatan yang berbeda dan tentunya sebab yang berbeda pula. Mitos ya dok, migrain ini merupakan sakit kepala, sementara vertigo adalah gangguan keseimbangan. Lalu fakta atau mitos, vertigo adalah gejala awal penyakit jantung. Itu adalah mitos juga. Jadi yang namanya sakit jantung gejalanya adalah pada saat serangan ya, itu adalah nyeri dada. Sedangkan vertigo adalah gangguan keseimbangan, jadi tidak berkaitan secara langsung. Nah, kalau ini dok, fakta atau mitos sih bahwa vertigo ini bisa jadi tanda adanya tumor? Kalau ini adalah fakta. Tadi dikatakan salah satu organ keseimbangan adalah otak kecil. Nah, otak kecil ini atau di daerah batang otak adalah lokasi yang bisa ditumbuhi tumor. Apabila tumor tumbuh situ, terjadi penekanan, terjadi gangguan fungsi, dan fungsi keseimbangan akan terganggu. Jadi apabila vertigo yang sering muncul, semakin lama semakin berat, harus diwaspadai jangan-jangan ada tumor yang tumbuh di sekitar daerah otak kecil Anda. Waduh, fakta ya dok. Tumor di otak dapat menyebabkan gangguan pada fungsi keseimbangan. Lalu fakta atau mitos, vertigo bisa disembuhkan? Itu adalah fakta. Jadi vertigo itu kita bisa membaginya dengan dua ya. Ada yang namanya vertigo sentral atau vertigo perifer. Yang sentral itu adalah di daerah otak. Apapun yang terjadi di daerah otak, apabila ditangani dengan cepat dan tepat, itu bisa disembuhkan. Sedangkan kalau vertigo yang perifer itu relatif tidak terlalu berbahaya, tapi gejalanya lebih berat. Dan ini bisa disembuhkan dengan obat-obatan dan beberapa latihan. Fakta. Jadi baik vertigo sentral maupun perifer bisa disembuhkan, tetapi vertigo perifer tidak bahaya dan lebih berat. Terakhir nih dok,
Apa saja tips bagi penderita vertigo? Apabila mengalami vertigo, maka kita harus pastikan dulu vertigo kita ini jenis yang bahaya atau jenis yang tidak bahaya. Tapi apapun itu, vertigo ini tidak bisa dianggap remeh. Dan apabila orang sudah mengalami vertigo, dianjurkan untuk tidak melakukan perubahan posisi yang cepat ya. Artinya kita harus melakukannya secara bertahap. Lalu untuk orang yang mengalami vertigo harus betul-betul diketahui penyebabnya dan diobati sampai tuntas. Jangan sampai vertigo ini mengganggu aktivitas kita dan produktivitas kita sehari-hari. Jadi vertigo ini tidak bisa dianggap remeh ya Sobat Vivisi. Untuk penderita vertigo disarankan jangan berubah posisi cepat dan ketahuilah penyebab dari vertigo yang kamu alami. Demikian pembahasan tentang fakta mitos mengenai vertigo. Saya Dr. Ziki Omana, spesialis saraf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.